Jangan dulu direkam ini ya, jangan dulu direkam aja. Baik, selamat siang menjelang sore hari ya buat kita semua. Shalom. Siang Bu, menjelang sore. Oke, kita Halo. akan eh, melakukan pertemuan ini via daring atau Zoom ya, yang mana kita akan membahas tentang perkembangan moral. Namun sebelumnya kita mau terlebih dahulu berdoa. Saya undang untuk satu orang ya, mahasiswa yang memimpin kita dalam doa, silakan. Ade sudah masuk ya. Ade buat doanya yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Bapa yang baik pada sore hari ini Tuhan. Kami melakukan jumpa Bapa. Kira-kiranya Tuhan Yesus yang baik. Setiap materi yang akan kami bahas, kami diskusi. Dan pelajaran yang diberikan guru kami Bapa yang baik. Boleh menjadi bekal bagi masa depan kami Bapa. Berkati setiap para dosen kami Tuhan Yesus yang mengajari kami. Berikan hikmat daripada Tuhan Yesus. Sehingga Bapa boleh membimbing kami Tuhan. Anak-anak didiknya Bapak yang baik. Kami serahkan Tuhan Yesus yang baik. Berkelanjutkan pada sore hari ini Bapak. Kami Tuhan pengasihan Tuhan. Berkati nama Bapak yang baik. Dan kami bersama lamanya. Haleluya. Amin. Oke. Gimana hari ini? Ya. Untuk hari ini gimana? Semangat masih kita belajar ya? Semangat, Bu. Oke, baik. Kita akan masuk ke dalam materi kita yang selanjutnya, yaitu perkembangan moral. Ya. Nah, sebelum masuk kepada perkembangan moral, yang minggu lalu ada yang ingat apa materi kita? Sebelum perkembangan moral, apa yang kita bahas sebelumnya? Tentang fase periode. Fase, periode, atau tahapan Perkembangan. perkembangan. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk kepada perkembangan moral. Dan ini kita lihat, ya, boleh kita lihat di tampilan layar, ya, mengenai perkembangan moral yang diambil dari Lawrence Kohlberg, ya. Di sana Kohlberg mengemukakan bahwasanya teori perkembangan itu, ya, merupakan berdasarkan teori Piaget, yaitu dengan pendekatan organisme, ya, melalui tahap-tahap perkembangan yang memiliki urutan pasti dan berlaku secara universal. Nah, Kohlberg memberikan pengertian psikologi perkembangan, khususnya dalam perkembangan moralnya, ya, dia memberikan pandangan yang lebih luas, ya, dengan menentukan bahwa proses perkembangan moral yang pada prinsipnya berhubungan dengan keadilan dan perkembangannya berlanjut selama kehidupan. Jadi Kohlberg ini mengatakan bahwasanya suatu teori tentang perkembangan moral itu yang mana dia tidak terlepas dari juga teori Piaget, ya, yaitu tentang pendekatan organisme atau organismik, ya, itu dia. Nah, dalam pandangan si Kohlberg, ya, dalam pandangan Kohlberg ini dia ada tahapan-tahapan perkembangan moral itu. Yang pertama ada namanya tahap prakonvensional. Nah, kira-kira siapa yang bisa menjawab apa itu tahap prakonvensional? Pernah nggak dengar konvensional itu? Dan apa itu prakonvensional? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab, Ade? Prakonvensional itu sebelum, Bu.
Iya, sebelum. Apa itu konvensional? Pernah dengar nggak? Konvensional itu. Apa itu konvensional? Konvensional itu Bu kesepakatan umum Bu. Kenapa? Konvensional itu kesepakatan umum. Iya, kesepakatan secara umum. Secara Ya, konvensional itu merupakan suatu kesepakatan secara umum yang mana ya suatu masyarakat secara umum menerima sesuatu hal itu. Ya, apa itu? Yang mana dia merupakan bagian dari moral, ya. Bisa dia budaya kah, adat istiadat, kebiasaan dari masyarakat setempat. Itulah konvensional. Jadi prakonvensional itu adalah sebelum sebelum adanya kesepakatan umum atau sebelum adanya adat istiadat. Kemudian ada namanya tahap konvensional. Kemudian tahap pasca konvensional. Jadi itulah yang dimaksud dengan tahap-tahap perkembangan menurut si Holberg. Ya, Holberg menyatakan ada 3 tahapan. Yang pertama tadi ada pra-konvensional, kemudian ada tahap konvensional, kemudian ada namanya tahap pasca konvensional. Itu dia ya. Nah, kita masuk kepada tingkat prakonvensional. Apa itu tahap prakonvensional ini? Ya, kalau kita lihat dalam prakonvensional ini ada dia, kita lihat terbagi 2. Yang satu orientasi hukum dan kepatuhan. Coba ayo baca itu. Apa itu yang bagian orientasi hukum dan kepatuhan? Silakan. Di sini ya belajar. Ayo, Yuli baca. Yuli, Iya, Bu. apa itu bagian tahap pertama orientasi hukum dan kepatuhan? Coba, bisa nggak lihat di layar itu? Capek mungkin Bapak dari perjalanan. Tahap pertama orientasi hukuman dan kepatuhan ya, Bu. Itu, Bu. Ya, Orientasi pada hukuman dan rasa hormat yang tak dipersoalkan terhadap kekuasaan yang lebih tinggi. Akibat fisik, tindakan terlepas arti atau nilai manusiawinya, menentukan sifat baik dan sifat buruk dari tindakan ini. oke. Nah, itu dia. Yang tahap pertama itu adalah yang mana orientasi hukum dan kepatuhan itu yang dipersoalkan terhadap kekuasaan yang lebih tinggi. Nah, tahap kedua orientasi relativisme instrumental. Apa itu coba? Yuk baca. Siapa yang bisa baca? Yaitu Silakan. adalah perbuatan yang secara instrumental memuaskan kebutuhan individu sendiri dan kadang-kadang kebutuhan orang lain. Iya, jadi dalam orientasi relatif ini ya, yang mana perbuatan yang benar adalah perbuatan yang secara instrumental ya, memuaskan kebutuhan individu sendiri dan kadang-kadang juga memuaskan kebutuhan orang lain. Itulah dia di tingkat prakonvensional. Nah, kita masuk kepada tahap tingkat konvensional. Nah, kita lihat juga ada terbagi 2 di sana dalam tingkat konvensional. Yang pertama ada orientasi kesepakatan ya antara pribadi atau orientasi yang mana disebut anak manis ya. Anak manis itu apa ya? Di mana dalam tingkat konvensional ini terdapat banyak konformitas dengan gambaran-gambaran stereotip mengenai apa yang dianggap tingkah laku mayoritas atau tingkah laku yang wajar. Jadi artinya dalam tahapan konvensional ini sering sekali dinyatakan itu merupakan suatu tingkah laku yang memang wajar dilakukan. Ya, itu dia. Kemudian di tahap kedua, di bagian tingkat konvensional ini, ada namanya orientasi hukum dan ketertiban.
Apa itu orientasi? Ya, hukum dan ketertiban merupakan orientasi kepada otoritas, peraturan yang pasti, dan pemeliharaan tata aturan sosial. Yang mana ya itu berlaku di masyarakat sosial dan bisa diterima, dan itulah merupakan standar dari masyarakat tersebut. Ya. Nah, kita masuk kepada berikutnya. Apa itu dalam tingkat pasca konvensional? Dalam tingkat pasca konvensional juga ada dilihat di sana dua, ya, ada dua yang kita perhatikan. Yang pertama itu ada orientasi kontrak sosial legalitas. Ya, apa itu yang dimaksud dengan kontrak sosial legalitas? Suatu orientasi ya bernada dasar legalitas dan utilitarian. Apa itu legalitas? Yang memang diterima, ya, yang memang dia artinya semuanya akan menerima itu dan tidak akan mempersoalkan itu, dan itu menjadi tolak ukur di mana seseorang itu ya merupakan orang yang sudah melakukan tentang moral. Ya, jadi ada di sana secara umum dan bernada dasar legalitas. Diterima orang banyak, diterima secara masyarakat umum. Itulah yang dimaksud dengan ya tentang pasca konvensional. Yaitu apa? Moral yang berada pada pasca konvensional. Kemudian ada tahap kedua, orientasi prinsip ya etika universal. Ayo, siapa yang bisa membaca di tahap kedua, orientasi prinsip etika universal? Silakan. Orientasi pada keputusan, suara hati, dan prinsip-prinsip etis yang dipilih sendiri yang mengacu pada pemahaman logis, menyeluruh universalitas dan konsistensi. Iya. Nah, di dalam tahapan ini orientasi pada keputusan ya dan pada prinsip-prinsip etis yang dipilih sendiri yang mengacu kepada pemahaman logis, menyeluruh, universal ya, kemudian konsistensi. Jadi ada di sana pemahaman yang logis, yang masuk akal, yang memang bisa diterima. Kemudian dia secara menyeluruh ya, kemudian secara umum, universal, secara besar artinya secara luas, dan kemudian adanya konsistensi, adanya konsisten ya, ketetapan dalam melakukan yaitu moral tersebut. Itu dia ya. Nah, itulah dia kalau secara pasca konvensional. Nah, kita mau lihat dulu apa itu dan bagaimana contoh-contoh tahapan-tahapan perkembangan moral menurut Schonberg ini. Nah, tahap yang pertama orientasi hukuman dan Tuhan. Kemudian apa lagi? Yang kedua adanya orientasi dan instrumental. Oke. Kemudian yang ketiga orientasi yang ketiga kesepakatan antara pribadi atau orientasi anak manis. Atau orientasi anak manis atau dikatakan orientasi yang mana itu masih merupakan bisa diterima ya. Kemudian ada namanya tahap keempat orientasi hukuman dan ketertiban. Yang kelima ada orientasi kontrak sosial legalitas. Oke. Kemudian tahap keenam
Ada namanya orientasi Orientasi prinsip prinsip etika universal. etika universal. Baik. Sampai di sini pemaparan Ibu. Nah, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanya sama Ibu. Ibu mau bertanya dulu ya kepada si Franz, ya, si Franz. Nah, menurut kamu apa sih sebenarnya moral itu secara umum? Ya, menurut saya moral itu adalah suatu tindakan timbal balik yang dilakukan oleh seorang. Misalnya, kalau dia diperlakukan baik oleh orang lain, dia pun melakukan itu kepada orang tersebut. Itu. Itu kalau moral. Nah, siapa lagi yang bisa menambahkan? Apa itu sebenarnya menurut kamu moral itu? Secara umum yang kamu tahu dan yang sudah kamu lakukan, apa itu sebenarnya moral? Saya, Bu. Ya, Saya mencoba menjawab ya, Bu. Apa ya, moral silakan. secara menyeluruh ya, Bu? Ya, Moral secara menyeluruh seperti merujuk pada prinsip atau standar perilaku, Bu, yang dianggap oke. baik atau benar oleh masyarakat secara umum. Kayak seperti mencakup nilai-nilai, keyakinan, norma yang mengatur tindakan, dan dalam berinteraksi sosial. Oke. Dan juga bisa mencakup seperti kejujuran, Bu, keadilan, belas kasihan, tanggung jawab, dan lain-lain. Seperti itulah, Bu. Oke, berikan dulu aplaus untuk mereka berdua ya. Oke. Berikan dulu aplausnya. Ya. Oke, baik. Nah, mau tanya lagi Ibu ini. Kira-kira tadi setelah yang Ibu paparkan itu secara yang kamu ketahui dari pemaparan Ibu, menurut si Kolberg itu apa sih sebenarnya perkembangan moral? Ayo yang bisa jawab. Oke. Yuli, silakan. Yuli ada orangnya? Masih kedengaran Ibu di sana? Masih kedengaran Ibu di sana, Yuli? Yuli. Ayo, Jia lah, Jia. Jia. Saya, Bu. Oke. Masih kedengaran suara Ibu di sana, Jia? Masih, Bu, masih. Oke, silakan. Nah, tadi pertanyaan Ibu, kamu dengar pertanyaan Ibu? Dengar, Bu. Oke, coba silakan. Kira-kira apa sih itu teori perkembangan moral itu menurut Kolberg itu? Secara sederhana ya, Bu, ya, dan simpel yang saya jawab, menurut Lawrence Kolberg, ya, perkembangan moral itu proses di mana individu mengalami perubahan, Bu, dalam pemahaman dan penerapan nilai-nilai moral. Sehingga si Kolberg ini mengidentifikasi 3 tingkatan utama dalam perkembangan moral.
seperti yang Bu jelaskan tadi, adanya tingkat prakonvensional, ada tingkat konvensional, dan tingkat post-konvensional. Oke. Baik, berikan aplausnya dulu untuk si Jia. Baik. Oke, sampai di sini pertemuan kita ya, Ibu rasa kita sudah selesai di pertemuan Zoom kita ya, dan kita boleh bertemu nanti di tatap muka di minggu yang akan datang melalui luring ya atau tatap muka. Dan saya harap ya untuk hari ini apa yang kita bahas mengenai khususnya tentang moral, ya kita boleh memahami apa itu yang namanya moral dan bagaimana penerapannya dan bagaimana tahap-tahap ya tingkatan-tingkatan dari perkembangan moral itu sendiri. Dan nanti tugasnya kalian itu jangan lupa ya. Kemarin kan ada Ibu suruh tugas ya. Ada Iya, tugas Bu. kita kan? Oke, jangan Udah lupa tugas kita untuk pertemuan kita berikutnya. Kira-kira besok ada masih apa? Pertemuan kita? Boleh kita besok bertemu? Ibu Halo? masuk tatap muka kita, Bu. Oh gitu ya? Oke lah kalau begitu udah apa-apa. Oke baik, sampai di sini pertemuan kita. Jadi, Dan Bu, jadi kita ya, masuk kita tatap muka tutup apa? dulu, kita tutup dulu. Baik, kita tutup dulu sesi kita untuk saat ini, pertemuan kita hari ini. Dan saya lemparkan kepada mahasiswa, ya, siapa yang menutup dalam doa silakan si Franz. Silakan Franz. Ya, kita akhiri perkuliahan kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada saat ini Tuhan, Kau masih mengizinkan kami Tuhan. Kami Tuhan boleh. Kami Tuhan dalam perkuliahan kami melalui Zoom Tuhan. Apa yang baik kiranya Tuhan yang sampaikan oleh dosen kami Tuhan. Boleh menjadi Tuhan pelajaran yang berharga bagi kami Tuhan. Boleh mengubah moral kami Tuhan agar kami boleh menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus. Kau yang menyertai Tuhan setiap Tuhan aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selamanya. Haleluya. Amin. Baik, apa tadi yang mau kamu sampaikan, Zia? Ini tutup aja rekamannya udah bisa.